Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya di seluruh Nusantara, baik dari dunia tanah, dunia maya maupun dunia satwa. Ya, balik lagi, jumpa lagi dengan Denny Oktan. Dan pada video kali ini saya akan sedikit sharing tentang beberapa kendala yang sering dialami oleh para pemula saat recording. Nah, dan juga solusinya tentunya, oke? Nah, apa aja kendalanya yang sering dialami? Simak terus video ini. Jangan kemana-mana. Yuk lanjut. Yuk. Lumayan lama juga saya udah nggak bikin video ya, karena ya libur lebaran lah, menikmati lebaran, masa-masa hari raya itu sukacita ya, walaupun nggak bisa keluar kemana-mana, yang penting kita tetap sukacita merayakan hari kemenangan. Nah, buat teman-teman, saya juga tidak lupa mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, yuk balik lagi ke topik kita. Kali ini adalah beberapa kendala yang sering dialami teman-teman. Nah, dan juga video kali ini juga merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan kalian di komen saya pada video saya beberapa waktu lalu. Jika saya nggak sempat balas satu persatu, ya saya buatkan video sekalian aja, sekalian menjawab pertanyaan itu. Oke, lanjut. Yang perlu diperhatikan saat recording. Nah, yang pertama adalah soundcard. Pastikan soundcard kalian terpasang dengan baik dan benar. Baik dan benar itu gimana? Oke, lanjut. Nah, kita sekarang beralih ke soundcard dulu. Yang pertama adalah soundcard ya. Pastikan soundcard kalian terpasang dengan baik dan benar. Nah, saya di sini menggunakan routing yang paling sederhana aja, yang paling simple sekali. Jadi seperti ini routingnya. Ini adalah kabel dari instrumen. Ini menuju instrumen. Nah, menuju gitar, ya, menuju gitar. Menuju input. Nah, ini kebetulan input yang seperti ini bisa dua jenis kabel ya. Yang pertama adalah kabel seperti ini, kabel yang seperti ini. Yang kedua bisa kabel model XLR yang kakinya 3, yang kaki 3 tapi bukan minuman, kaki 3 yang jack. Nah, lalu ini ke headphone. Kebetulan saya tidak menggunakan monitor speaker, saya menggunakan headphone, jadi menggunakan yang seperti ini. Ini jalur ke headphone. Nah, lalu ini menuju ke laptop USB-nya. Kalau jalur USB ke PC ataupun laptop yang kecil ini cuma tambahan aja, ini buatan sendiri untuk ground ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini fungsi-fungsinya dari soundcard ini ya. Sebenarnya sama aja sebenarnya. Beberapa jenis soundcard itu sama aja, fungsinya intinya sama. Jadi yang pertama adalah perhatikan input level. Nah, lalu ini masternya. Master itu besar kecilnya suara, monitor, dan ini adalah playbacknya. Ini untuk volume yang kita mainkan di PC, yang kita dengarkan melalui monitor. Jadi dari PC masuk ke sini. Nah, volumenya ini untuk mendengarkan ke monitornya, gitu ya. Nah, jangan lupa juga untuk mengaktifkan ini USB assign to LAN. Nah, ini maksudnya gini. Ini kalau diaktifkan gini, kita bisa mendengarkan audio yang berasal dari PC ataupun laptop kita. Kalau ini nggak diaktifkan, kita nggak bisa dengar monitornya, nggak bisa dengar monitor dari komputernya, nggak bisa dengar. Nah, kemarin ada yang tanya loh, Bang, kenapa kok nggak bisa mendengar monitor? Nah, itu yang terjadi mungkin ininya lupa untuk diaktifkan ya. Jangan lupa diaktifkan untuk mendengarkan audio kita dari PC, dari komputer atau dari laptop. Nah, ini volumenya. Mungkin di beberapa soundcard yang lain itu tempatnya beda, tapi intinya adalah sama. Intinya adalah ini, volume untuk memainkan audio dari laptop ataupun PC-nya. Intinya monitor lah, dari DAW-nya ya. Nah, ini volumenya, ini volume monitor, ini volume input. Nah, ini adalah phantom power. Phantom power ini digunakan untuk mengaktifkan mic condenser ya. Kalau kalian menggunakan input yang ke sini mic condenser, kalian wajib menyalakan phantom power. Tapi phantom power itu hanya aktif dengan jack XLR atau jack kaki 3. Kalau menggunakan jack seperti ini tidak berfungsi phantom powernya. Nah,
Jika kalian menggunakan mic kondensor, kalian harus menggunakan kabel yang isinya 3, kabel XLR untuk mengaktifkan phantom power. Kalau mic biasa, walaupun kabelnya 3, nggak usah diaktifkan phantom powernya, karena mic biasa itu adalah mic dinamik, tidak membutuhkan daya untuk menghidupkan kondensornya ya. Nah, jadi nggak perlu mengaktifkan phantom power. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau untuk instrumen seperti ini juga nggak usah mengaktifkan phantom powernya, cukup mainkan volume sini kurang besar atau kurang kecil. Nah, dan sebisa mungkin untuk kabel ini ya, gunakan kabel terbaik yang kalian miliki supaya hasilnya nanti juga akan baik, bagus gitu ya. Jangan gunakan kabel yang sembarangan, nanti noise-nya kebangetan nanti. Nah, gunakan kabel yang terbaik yang kalian punya. Kalau belum punya ya gunakan yang ada dulu. Kalau sudah memiliki budget, usahakan gunakan kabel yang lebih baik kualitasnya. Nah, kira-kira yang dari soundcardnya cukup dulu. Nah, oke, setelah urusan soundcard beres, lalu kita masuk ke DAW-nya ya. Kita masuk seperti biasa, kita masih menggunakan Cubase 5. Kita masuk ke DAW-nya dulu ya. Oke, kita buka Cubase-nya. Nah, oke, selanjutnya adalah kita cek kontrol panel kita dalam Cubase 5. Nah, caranya adalah kita menuju ke device setup, kontrol panel. Nah, ini pastikan sudah ada USB audio codec ini ya. Ini pastikan sudah ada dan sudah aktif. Aktifnya ciri-cirinya bagaimana? Ini sudah hijau-hijau semua. Nah, ini udah aktif ya. Cek. Oke. Kalau belum aktif, caranya gimana untuk mengaktifkannya? Kalian bisa lihat video saya sebelumnya ya, video tentang cara mengatasi soundcard yang tidak terdeteksi. Nah, bahasannya akan lebih detail di sana. Kalian bisa cek video saya sebelumnya ya, oke? Nah, setelah di kontrol panel sudah aktif semua, kita lalu cek yang ketiga adalah di VST connection-nya. Nah, ini kadang-kadang ini lupa diaktifkan ya. Kadang-kadang kita udah ngecek nggak bisa masuk, inputnya nggak bisa masuk, kenapa? Nah, kita cek dulu di VST connection, input dan outputnya. Pastikan kalian jika ingin menggunakan input dan output dari soundcard, kalian juga merubahnya ke soundcardnya, yaitu inputnya kita menggunakan USB audio codec 1 dan USB audio codec 2. Berhubung ini hanya solo atau satu channel input, nah, cuma ada satu. Outputnya, nah begitu. Jika kalian ingin mendengarkan monitor output dari soundcard, kalian juga rubah outputnya ke USB audio codec 1 dan juga USB audio codec 2. Dah, itu aja. Nah, selanjutnya adalah kita add track atau masukkan track untuk recording. Ini caranya gini, klik kanan, add audio track. Nah, kalian bisa pilih mono atau stereo. Saya gunakan mono aja. Nah, seperti ini. Nah, kemarin juga ada yang bertanya tentang ini ya. Kenapa kok nggak bisa terdengar padahal sinyal udah masuk, udah di sini udah masuk. Nah, ini sinyal udah masuk tapi kok nggak bisa kedengar di sini. Nah, caranya gini. Ini kan ada left stereo in ini ya, stereo out dan stereo in. Nah, kalian ini gunakan, atau jika belum dirubah, kalian rubahlah sesuai dengan soundcard kalian. Nah, karena tadi di device ini VST connection ini saya menggunakan ini stereo in USB audio codec 1 dan 2, kalian di sini bisa menggunakan ini stereo in left ataupun right. Karena ini solo channel, ini sama aja, left atau right kita gunakan left. Nah, stereo out-nya biarkan aja stereo out ya. Kalau kalian pilih left nanti suaranya cuma di kiri doang, atau right di kanan doang. Kalau stereo nanti bisa di tengah-tengah. Itu tergantung kondisi dan juga tergantung keinginan ataupun kebutuhan kalian. Jangan lupa ini ya. Nah, lalu jangan lupa ini aktif yang merah-merah ini. Nah, ini kalau nggak aktif nanti kalian nggak bisa record, nggak bisa kebaca. Nah, ini aktif. Lalu yang ini, nah ini adalah untuk monitor. Ada monitor yang bisa bypass dari soundcardnya langsung, jadi nggak usah mengaktifkan ini, sudah terdengar monitornya di soundcard. Itu adalah
soundcard yang bypass monitor itu ya, semacam itulah intinya. Kalau kalian nggak bisa mendengarkan suara instrumen kalian bisa mengaktifkan monitor di sini saat recording. Tapi saat memainkan atau memplay hasilnya ini jangan lupa dimatikan ini monitornya ini. Kalau monitornya ini tetap hidup, yang kedengaran adalah alat kalian dari input soundcard, yang dari dalam DAW nggak akan kedengaran nanti. Kalau memainkan hasilnya ini jangan lupa dimatikan. Nah, oke. Kemudian kita adalah mengecek sinyal input ya, jangan lupa dicek. Nah, sinyal inputnya ini kurang besar atau kekecilan atau terlalu besar, ini bisa dicek di sini. Ini adalah input, yang di sini adalah output. Kita coba cek menggunakan alat ya, menggunakan instrumen, menggunakan gitar aja, musik udah. Nah, kita cek. Nah, sinyalnya seberapa? Kita bisa, kalau kurang kenceng ataupun kekencengan itu kita bisa rubah di inputnya pada soundcard ya, volume ataupun gain input soundcard. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Nah, ini bisa. Nah, tapi ingat, jangan sampai kita menembus yang ininya, jangan sampai merah ini ya. Kalau ini sampai merah, kita coba. Nah, ini kan merah tuh, ini terlalu kenceng volume kita, jangan sampai merah, kita kecilkan aja yang dari input soundcardnya. Nah, kita aman daerah sini aja ya, enggak yang dari tengah agak naik sedikit gitu loh, enggak usah terlalu tinggi, nanti ngepick itu namanya, atau klip atau ngepick atau terlalu kencang, jangan sampai merah tuh ya. Usahakan inputnya kecil, enggak usah terlalu besar aja, nanti kita besarkan pada waktu mixing dan juga mastering. Nah, kalau kira-kira udah ya udah sesuai, udah cukup. Nah, kalian bisa mulai recording. Nah, sedikit tips ya, kalau kalian recording menggunakan mikrofon, gitarnya kalian todong ataupun kalian mengisi vokal menggunakan mikrofon, kalian jangan membunyikan suara apapun atau jangan mendengarkan audio melalui speaker monitor ya. Nanti bisa masuk ke mikrofonnya. Jadi channelnya yang harusnya itu clean untuk vokal doang, itu nanti bisa kemasukan suara instrumen yang lain ya. Kecuali kalian take vokalnya itu berada di dalam studio tersendiri yang kedap suara, nah itu baru nggak apa-apa menggunakan monitor. Kalau kalian take-nya di ruangan biasa seperti ini ataupun di kamar atau di ruang tamu atau di dapur, nah itu usahakan menggunakan headphone aja biar suaranya clean, suara vokalnya yang menggunakan mikrofon itu ya. Kalau bisa ya di tempat yang sunyi itu ya, yang kedap suara yang tenang, jangan ada suara-suara lain, nanti ada suara ayam bunyi nanti kedengeran masuk nanti malah ke lagunya ya. Oke, jadi tipsnya seperti itu kalau menggunakan mikrofon. Lalu kita coba take ya, kita coba record gitar. Nah, menggunakan mikrofon agar bisa mendengarkan monitornya. Kita coba aja hanya untuk sampel. Kalian bisa mengaktifkan monitor, bisa juga enggak. Kalau soundcard kalian udah bisa bypass monitor, ini enggak perlu. Kalau belum bisa, ini bisa diaktifkan. Oke, kita coba record. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kita taruh dulu alatnya. Nah, oke. Dan biasanya yang sering terjadi kesalahan itu di sini ya, waktu mengekspor. Nah, setelah kita recording, setelah mixing, kan lalu diekspor kan. Nah, biasanya salahnya itu di sini waktu mengekspor. Nah, tanda segitiga ini kan waktu mengekspor kita harus memblok audio sampai mana yang kita ekspor. Nah, ini. Nah, kemarin ada juga yang tanya, loh,
kok nggak bisa keluar hasil ekspornya. Itu yang terjadi adalah segitiga kalian ini kebalik. Nah, jadi seperti ini. Itu kebalik, jadi warnanya kan ini merah toh. Nah, kalau ini warnanya merah itu nanti nggak akan bisa ke ekspor ya. Ingat, ini warnanya jangan sampai merah gini, harus biru ya. Itu kalau merah berarti tandanya kebalik. Nah, kalau gini kan merah toh. Ini nanti nggak bisa, harus biru seperti ini. Nah, kalian balik. Ini mulai mana yang ingin kalian ekspor. Nah, ini blok misalnya sampai segini ya, itu nanti yang ke ekspor cuma sampai segini doang. Nah, kalian harus blok sampai mana yang ingin kalian ekspor. Jadi seperti itu. Ini juga menjawab pertanyaan dari siapa kemarin yang tanya kenapa kok nggak bisa diekspor. Nah, masalahnya adalah seperti ini. Nah, setelah kalian blok ini ya, lalu pilih file, export audio mix down. Nah, ini kalian terserah mau namain apa aja, namain WK gitu juga boleh. Nah, lalu ini tempat dimana kalian ingin menyimpan, terserah kalian, yang penting ingat. Lalu ini kita pilih yang wave aja biar hasilnya nanti bisa maksimal atau audionya bisa bagus ya, gunakan wave file. Nah, oke, ini udah nggak apa-apa, aman ini, nggak usah dirubah-rubah. Lalu kita pilih export langsung, cus. Nah, udah langsung udah bisa diekspor. Oke, terus nah kira-kira seperti itu tadi ya, beberapa tips dan juga mengatasi kendala yang sering ditemui oleh para pemula saat recording menggunakan Cubase 5. Nah, buat kalian yang ingin bertanya-tanya atau ada kendala yang lain, kalian bisa komen di bawah ataupun kalian bisa DM di Instagram saya, yaitu Denny Octane, DENNYOCTANE. Nah, itu Instagram saya, nggak ada spasi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya para pemula yang menemui kesulitan saat recording ya. Buat kalian yang menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, ataupun share kemanapun. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video saya selanjutnya.